Halo, this is Insomnia. Kami ada di belakangmu. Hai, perkenalkan, aku Rahma. Ibu pernah bilang, saat dulu aku berusia 5 tahun, aku sering mengalami tantrum layaknya bocah berusia 2 tahun. Emosiku sering gak stabil. Yang lalu, ibu menyadari ada yang aneh pada diriku. Hingga akhirnya, beliau membawaku ke orang pintar. Namun sampai hari ini, ibu gak pernah tahu kalau yang menyebabkan aku tantrum adalah ibuku sendiri. Dan ini adalah kisahku. Hari ini adalah hari yang aku nantikan, karena ayah akan membelikan sekotak pensil warna untukku. Aku disuruh membeli pensil warna yang isinya lebih dari 12 sama Bu Yuni untuk kegiatan mewarnai. Oh iya, Bu Yuni itu adalah guruku dan sekolahku ada di Bandung. Setiap pagi, aku selalu diantarin sama ayah. Ibu lagi gak bisa nganterin aku karena dia lagi hamil. Perutnya terlihat semakin membesar, dan itu membuat aku sedih karena ibu suka ngeluh kesakitan. Ibu pinggangnya luka. Aku sering tanya itu ke ibu. Habisnya setiap ibu merasa sakit, dia selalu pegang pinggangnya. Ayah. Aku sangat senang ketika ayah pulang. Ia langsung memperlihatkan pensil warna yang udah dibelinya. Wah, pensil warnanya cantik banget. Warnanya mengkilap semua. Aku hitung satu persatu dan totalnya ada 50 pensil. Tapi tiba-tiba perhatianku teralihkan oleh ayah yang bilang kalau besok kita akan pergi keluar. Hah? Seriusan ya? Pergi kemana? Kata ayah, kita akan pergi ke Taman Hutan Raya Juanda. Aku gak tahu itu tempat apa. Cuman ayah bilang kalau alasan kita pergi adalah karena ibu disuruh dokter untuk banyak bergerak dan sering jalan kaki. Kalau dengar dari namanya sih, sepertinya tempatnya hanya hutan dan bukan tempat yang banyak mainan. Gak apa-apa deh, yang penting aku bisa jalan-jalan keluar. Aku, ibu, dan ayah pergi jam 8 pagi pakai mobil. Setelah cukup lama menunggu di dalam mobil, akhirnya kita pun sampai. Aku langsung mendekat ke jendela mobil dan melihat keluar. Tuh kan benar kataku, kita beneran ke hutan. Aku pun turun dari mobil dan langsung menghirup udara segar. Pemandangannya penuh dengan pohon-pohon tinggi. Aku tiba-tiba penasaran dengan sebuah pohon yang di depannya ada papan tulisan yang ada di seberang sana. Kesana ah. Dengan cepat aku langkahkan kakiku. Mataku terasa luas memandang, karena kemanapun aku lihat tidak terhalang sama tembok atau pagar kayak di rumah. Tapi tiba-tiba tanganku ditarik oleh ayah dari belakang. Aku diomelin agar tidak lari terlalu jauh. Aku
berjalan di jalan setapak yang sepanjang kiri dan kananku itu pohon semua. Sesekali aku berlari meninggalkan ayah dan ibu di belakang. Pohon-pohon di sini memiliki nama yang aneh-aneh. Lama-kelamaan aku jadi bosan. Dari tadi hanya jalan dan lihat-lihat pohon doang. Tapi di ujung depan sana aku melihat ada lorong besar yang sangat gelap. Ayah, ibu, cepetan ke sini. Lorong itu tidak berpintu dan di dalamnya terlihat sangat gelap. Di atas lorong itu tertulis Goa Belanda. Aku melihat goa itu dengan serius. Ayah lalu bilang kalau kita akan masuk ke dalamnya. Hah? Serius ya? Kita masuk ke situ? Aku pun mencengkram baju ayah dengan kuat. Goa itu terlihat seram. Aku jadi takut. Aku gak mau masuk ayah, ketusku sebal. Tapi ayah gak mendengarkanku. Ia malah berjalan makin mendekat ke mulut goa. Aku tetap gak mau masuk karena goanya gelap banget. Hingga kemudian ibu menggandengku. Ia tersenyum padaku dan bilang kalau gua itu pendek, jadi nanti kita akan cepat keluarnya. Ya udah deh. Tapi sebelum masuk, aku melihat-lihat ke sekitar. Tidak ada orang sama sekali. Yang ada hanya penjaga goa ini saja. Ibu lalu membeli senter dan memberikannya padaku. Mau tidak mau, aku harus memberanikan diri untuk melewati goa ini. Aku lalu masuk ke dalam sambil menggandeng tangan ibu, sedangkan ayah jalan di depanku. Di dalam goa ini tidak ada penerangan sama sekali, kecuali hanya dari senter yang aku pegang saja. Rama, siapa yang manggil? Aku mengarahkan senterku ke ibu. Ibu manggil Rahma ya. Ibuku hanya menggeleng. Terus siapa dong yang manggil? Aduh ibu. Tiba-tiba aku terjatuh. Aku merasa ada sesuatu yang menabrak badanku dari depan. Tangan ibu langsung menarik tanganku untuk membantuku bangun. Aku tadi ditabrak apaan? Dan ketika senterku arahkan ke belakang, ada seorang wanita berpakaian merah dan rambutnya panjang. Ia jalan persis di belakang ibu. Wanita itu memegang senter, tapi senternya dihadapkan ke bawah dan wajahnya tegak menghadap ke depan, melihat lurus ke rambut ibu. Aku cepat-cepat melihat ke depan lagi. Jantungku berdegup cepat. Aduh, kenapa mbak itu ngeliatin ibu gitu banget ya? Apa dia mau mencuri tas ibu? Ibu tiba-tiba menegurku karena tangannya kesakitan dicengkram kuat oleh tanganku. Aku hanya bisa menghadap ke bawah terus selama jalan. Aku gak berani melihat ke ibu, karena kalau melihat ibu, pasti wanita di belakangnya kelihatan juga. Selama jalan, sesekali aku melihat tas lempang yang syukurnya sama ibu ditaruh di depan. Aduh, kenapa goa ini terasa panjang sekali? Harus berapa langkah lagi sampai aku keluar? Rahma, badanku mulai gemetar. Suara bisikan itu
muncul lagi. Aku benar-benar takut. Tiba-tiba, ibu mengagetkanku dengan suaranya yang tinggi. Tangannya terasa sakit karena diremas kuat olehku. Aduh, Rahma, tangan ibu sakit. Kamu kenapa? Coba lihat ibu. Dari tadi kamu melihat ke bawah terus. Aku menggeleng takut hingga mendadak ibu memegang pundakku yang lalu mengarahkan diriku ke hadapannya. Dan saat kulihat, wanita berbaju merah itu sudah ada di belakang ibu dengan jarak yang sangat dekat, seperti menempel dengan ibu. Wajahnya menempel ke rambut ibu. Tapi anehnya kok ibu gak merasakan apapun. Tiba-tiba tangannya bergerak cepat memegang perut ibu. Hah? Aku sontak berteriak sampai nangis. Jantungku berdegup cepat. Aku sangat ketakutan. Siapa wanita itu? Kenapa ia berani sekali memegang perut ibu? Mataku pejamkan, tapi aku merasakan air mata sudah banjir membasahi mukaku. Sampai kemudian ayah memegang wajahku dan bertanya padaku. Ketika aku membuka mata, ternyata aku sudah ada di luar goa. Ayah menenangkanku dengan cepat. Wajah ayah terlihat kecapean, dan itu yang membuat aku langsung berhenti menangis. Saat aku melihat ke ibu, wajahnya sangat pucat. Ayah bilang kalau kita akan pulang sekarang karena ibu mendadak tidak enak badan. Aku cuma bisa diam sambil memikirkan wanita tadi. Selama perjalanan pulang, aku melihat wajah ibu sangat pucat. Ibu capek ya jalan terus dari tadi? Ibu hanya menjawab dengan tersenyum lemas. Besoknya setelah selesai belajar, aku diantarin sama Bu Yuni pakai motor. Karena ayah lagi kerja, sedangkan ibu tidak bisa jemput. Setelah sampai di depan pagar, aku pun turun. Tiba-tiba aku melihat ada wanita berpakaian merah yang berdiri di depan rumahku sambil melihat ke dalam. Wajahnya sama persis seperti yang aku lihat di goa kemarin. Aku lalu cepat-cepat masuk ke dalam, meninggalkan Bu Yuni, dan langsung mengunci pintu rumah supaya dia gak bisa masuk. Jantungku kembali berdebar. Kenapa wanita itu tahu rumahku ya? Aku lalu mengintip dari jendela, dan wanita itu masih berdiri di situ. Aku sangat takut. Leherku terasa dingin. Aku lantas berlari menuju ibu dan langsung memeluknya sambil nangis kejang. Ibu, ada orang gila di luar. Tanganku mencekram kuat ke baju ibu. Ibu melihat tingkahku dengan keheranan. Ia pun melihat keluar lewat jendela. Mana Rahma? Gak ada siapa-siapa di luar. Udah ibu mau tidur. Walau ibu gak bisa lihat, aku yakin orang gila itu pasti ngumpet di rumah orang lain. Aku harus terus waspada supaya dia gak bisa masuk ke dalam rumah ini. Waktu pun berlalu dengan cepat hingga tak terasa ayah sudah pulang. Aku pun berlari dengan kencang menuju ayah untuk mendorongnya cepat masuk ke dalam rumah. Lalu aku menutup paksa pintu itu dan menguncinya. Ayah cuma bisa keheranan melihat tingkahku. Rahma. Suara itu lagi. Ayah, ada suara bisikan. Aku memeluk ayah dengan erat. Dari mana suara itu berasal?
Aku benar-benar takut. Ayah kemudian menenangkanku dan menyuruhku untuk pergi mandi. Di malam harinya, aku merapikan pensil warnaku di ruang tengah. Di belakangku, ada ibu yang sedang duduk di kursi sambil bermain HP. Pensil-pensil ini aku susun sesuai warna. Dan akhirnya selesai. Capek juga ya rasanya ngerapihin pensil warna. Aku pun menengadahkan kepala dan tak sengaja mataku menangkap sesuatu di TV yang sedang mati itu. Apaan tuh? Di TV itu ada bayanganku dan di belakangnya ada ibu. Tapi aku melihat ada bayangan seorang perempuan berbaju merah yang berdiri persis di belakang ibu. Apa itu orang gila tadi? Aku pun langsung melihat ke belakang ibu. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Saat mataku melihat ke TV lagi, orang gila itu masih ada. Ia berdiri terdiam di belakang ibu. Aku lalu melihat ke ibu lagi, tapi tetap tidak ada siapa-siapa. Jantungku berdegup cepat. Kenapa dia bisa menghilang secepat itu? Apa dia ngumpet di sini? Tapi kapan dia masuk ke rumah? Aku pun memberanikan diri untuk mendekat ke ibu dan berdiri di belakangnya. Lalu saat aku lihat ke TV lagi, orang gila itu berdiri persis di samping kiriku. Jantungku semakin berdegup cepat, tapi aku harus berusaha kuat karena aku mau menangkap orang gila ini. Dengan perlahan, aku berusaha menengok ke kiri dan kulihat tepat di depan wajahku ada orang gila itu. Ia masih terus menatap ibu. Aku lantas berteriak dan menangis sekencang mungkin. Ibu. Dadaku masih terasa sakit sehabis tangis tadi. Walaupun sudah ditenangkan sama ibu dan ayah, aku masih takut. Ibu, tadi aku lihat ada orang gila. Kamu kenapa sih, Rahma? Dari kemarin nangis terus kerjaannya. Ibu jadi pusing tahu, ucap ibu. Aku lalu menjelaskan kalau aku melihat orang gila di rumah ini. Tapi ayah dan ibu hanya bisa menenangkanku dan gak bertanya lebih lanjut tentang orang gila itu. Tapi dipikir-pikir, makin kesini aku semakin sadar kalau yang aku lihat itu bukan manusia. Hari demi hari, aku semakin takut pergi ke kamar ibu. Wanita itu sekarang ada di pojok kamar ibu. Kerjaannya hanya melihat ibu terus. Aku menjadi semakin takut di rumah ini. Bahkan ke kamar mandi saja aku menangis. Aku cuma berani diam di atas kasur. Lalu di malam berikutnya, ibu datang ke kamarku. Tapi saat aku lihat, di belakangnya ada wanita berbaju merah itu. Aku sontak berteriak, "Ibu, jangan kesini, Bu, jangan kesini, jangan kesini." Aku berteriak dengan kencang sampai suaraku serak. "Ibu, Rama takut, Bu. Rama capek." Keesokannya, aku dibawa ke tempat yang belum pernah kukunjungi sebelumnya. Ayah memanggil orang di sana dengan sebutan Pak Ustadz. Pak Ustadz itu tidak mengobrol banyak denganku. Ia hanya membacakan doa-doa di depanku. Entah apa maksud semuanya, aku gak ngerti dan hanya bisa menurut. Semenjak diriku dibacakan doa-doa oleh Pak Ustadz, aku
aku tidak pernah melihat wanita berbaju merah itu lagi. Akhirnya aku merasa lega karena dia mungkin sudah diusir oleh Pak Ustadz. Tibalah hari di mana ibu mau melahirkan. Aku menunggu di rumah bersama bibiku. Setelah menunggu beberapa jam, aku mendapat kabar kalau ibu sudah melahirkan anak laki-laki dengan selamat. Aku sangat senang karena nanti ibu ke rumah bawa dedek bayi. Malamnya, ibu dan ayah pulang bersama dedek bayi. Wajah ibu benar-benar terlihat pucat. Tapi kok wajah ibu terlihat sedih ya? Bayinya kemudian ditaruh sama ibu di atas kasur. Ya ampun, lucu banget sih kamu. Aku pun menyentuh-nyentuh pipinya yang bulat itu. Rahma, ibu mau minta tolong dong. Ucap ibu yang sedang duduk bersender di atas kasur. Iya bu, kenapa? Ibu kemudian mengambil sebagian rambutnya yang panjang. Dan ia menaruhkan rambutnya di kepalan tanganku. Yang lalu kepalaku ditutup olehnya. Nih, rambut kamu pegang, terus tarik yang kencang ya Rahma. Hah? Ibu mau aku narik rambut ibu? Buat apaan? Ibu tidak bilang apa-apa selain menyuruhku untuk tetap menarik. Aku gak mau abu, ucapku. Tapi ibu masih memaksaku. Ia bahkan membentakku dengan keras. Sampai aku ketakutan. Tiba-tiba air mataku jatuh dan terpaksa aku harus menarik rambut ibu. Ayo Rahma, tarik yang kencang. Sambil menangis, aku menarik rambut ibu lagi. Yang kencang, bentak ibu. Tanganku mulai gemetar. Dengan kencang, aku menarik rambutnya hingga banyak helaian rambutnya yang putus di tanganku. Ibu mendadak tertawa dengan kencang. Aku sontak menangis keras dan langsung berlari mencari ayah. Aku benar-benar takut. Ada apa dengan ibu? Kemudian aku dan ayah pun cepat-cepat masuk ke dalam kamar kembali. Dan aku benar-benar terkejut. Lututku terasa sangat lemas saat melihat ibu membenturkan kepalanya berkali-kali ke dinding. Dan ia melakukan itu sambil tertawa. Hah, ibu kenapa? Ibu. Singkat cerita, ibu dibawa ke tempat Pak Ustadz yang pernah aku kunjungi waktu dulu. Aku disuruh ayah untuk menunggu di luar. Sambil duduk menunggu, aku hanya bisa melihat-lihat ruangan ini. Lalu tiba-tiba, aku mendengar ibu tertawa kencang. Dan saat aku mengintip, wajah ibu mirip dengan wanita berbaju merah itu. Aku sontak menjauh dari pintu, dan seketika aku pun menangis. Ibu kenapa? Tahun ke tahun pun berlalu. Aku sekarang berusia 15 tahun. Semenjak pengobatan ibu dengan Pak Ustadz itu, ibu tidak lagi diganggu oleh kuntilanak berbaju merah. Tapi anehnya sampai sekarang, ibu gak pernah tahu kalau dirinya pernah diikutin dan dirasuki sama kuntilanak. Gimana penonton untuk konten kali ini? Menurut kalian cerita ini nyata atau tidak? Jangan lupa tulis cerita horor kalian di kolom komentar.